Kalau kita ngomongin revolusi kendaraan listrik, pernah kepikiran nggak sih siapa pemain kunci di balik layarnya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas PT Merdeka Battery Materials atau MBMA, perusahaan dari Indonesia yang lagi ngebangun fondasi buat rantai pasok baterai di tingkat global. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya dulu, terus kita selami aset utamanya, kita coba pahami gimana mereka menciptakan nilai, kita analisis valuasinya, dan terakhir, kita lihat prospek ke depan, risiko dan juga peluangnya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama arsitek baterai. Di sini nih kita mau jawab pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa sih strategi inti MBMA yang bikin mereka itu jadi krusial banget di era mobil listrik sekarang ini? Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya. MBMA itu bukan cuma sekedar penambang, tapi arsitek. Ini beda banget loh cara mikirnya. Mereka nggak cuma gali sumber daya alam, tapi mereka merancang sebuah ekosistem utuh, dari tambang sampai jadi komponen baterai. MBMA inilah wujud nyata dari strategi arsitek tadi. Mereka itu pinter banget, bisa nyambungin cadangan nikel yang super besar di hulu dengan pabrik-pabrik pengolahan canggih di hilir. Dan inilah cara mereka menempatkan Indonesia secara harfiah di peta rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Nah, sekarang yuk kita bongkar fondasi dari semua ini, yaitu aset hulu mereka yang skalanya itu raksasa banget. Inilah jantung operasinya MBMA, Tambang Sulawesi Cahaya Mineral. Dan jangan salah ya, ini bukan tambang kaleng-kaleng. Ini adalah salah satu deposit nikel terbesar di dunia. Aset inilah yang jadi fondasi dari semua keunggulan mereka. Biar kita kebayang segede apa sih skalanya, tambang ini tuh nyimpen cadangan nikel sekitar 13,8 juta ton. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas loh, ini adalah jaminan pasokan bahan baku vital buat industri baterai untuk puluhan tahun ke depan. Keunggulan geologis tambang SCM ini jadi kunci fleksibilitas mereka. Jadi, mereka punya dua jenis biji nikel. Ada saprolit yang cocok banget buat pasar baja tahan karat, dan ada limonit yang jadi bahan baku krusial buat baterai mobil listrik. Jadi, dari satu lokasi tambang, mereka bisa dapat dua jalur keuntungan yang beda. Cerdas kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya MBMA mengubah batu dari tambang jadi komponen baterai berteknologi tinggi? Nah, mari kita lihat mesin pencetak nilainya, yaitu strategi pengolahan mereka. Kata kuncinya cuma satu, hilirisasi. Ini strategi inti MBMA dan juga jadi arah kebijakan industri Indonesia sekarang. Intinya simpel banget kok. Udah, stop ekspor bahan mentah. Mendingan diolah di dalam negeri biar jadi produk yang nilai jualnya jauh lebih tinggi. Rantai nilai mereka bisa kita lihat di sini, jelas banget dalam 3 langkah. Mulai dari penambangan, lanjut ke pengolahan, sampai jadi produk akhir. Karena semuanya terintegrasi, mereka punya kontrol penuh atas biaya dan kualitas, dari awal sampai akhir. Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan jutaan dolar. Berapa sih nilai semua ini di mata pasar? Yuk kita selamatin angka-angka valuasinya. Pasar itu ngasih label ke MBBMA sebagai growth stock. Coba bayangin gini deh, investor itu bukan cuma beli pohon yang udah berbuah, tapi mereka rela bayar mahal buat bibit yang punya potensi jadi hutan. Mereka itu bertaruh pada potensi keuntungan di masa depan. Coba deh kita lihat angka-angka ini. Rasio PI-nya MBBA yang ngukur seberapa mahal harga saham dibanding labanya ada di angka 180. Sementara rata-rata industrinya cuma sekitar 13. Jauh banget kan? Ini bukti nyata kalau pasar tuh optimis banget dan rela bayar harga premium buat potensi pertumbuhannya MBBA. Terus, kenapa pasar mau bayar semahal itu? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, aset nikelnya yang super besar itu. Kedua, proyeksi pertumbuhan laba yang fantastis, lebih dari 76% per tahun. Dan ketiga, posisi mereka yang pas banget, ada di jantung revolusi kendaraan listrik. Oke, terakhir, kita harus realistis. Dengan potensi yang segede ini, tentu aja ada resiko yang sepadan. Mari kita lihat apa aja tantangan dan peluang yang ada di depan mata. Salah satu lampu kuningnya itu skor risiko ESG yang terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang masih tinggi. Di zaman investasi sekarang, ini faktor penting banget. Tapi ada harapannya. Perusahaan induknya, yaitu MDKA, justru jadi yang terbaik di kelasnya soal ESG. Ini nunjukin kalau ada jalan perbaikan yang bisa diikuti. Risiko lainnya sih klasik ya, harga nikel yang naik turun dan perubahan regulasi dari pemerintah. Tapi mereka punya tameng yang kuat kok. Kemitraan mereka dengan raksasa-raksasa industri dan model bisnis yang terintegrasi itu ngebantu ngerendam guncangan dari luar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan puncaknya.
Dengan aset raksasa dan strategi yang matang, apakah MBBMA mampu melewati semua risiko pasar dan regulasi ini untuk benar-benar jadi motor penggerak utama revolusi kendaraan listrik global? Nah, ini pertanyaan besar yang akan menentukan masa depan mereka dan mungkin juga masa depan cara kita berkendara.